Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional, Masalah dalam IHRM, yang beranggotakan Erlanda Nova Wibowo, nomor NPM 1901010137, dan juga Raihan Ramadhani 1901010146. 1.4 Masalah dalam IHRM. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses pengadaan, pengalokasian, dan pemanfaatan sumber daya manusia secara langsung efektif di perusahaan multinasional. Tugas manajemen SDM internasional mengimplementasikan kebijakan ke seluruh anak perusahaan di berbagai negara untuk mencapai tujuan perusahaan secara global dengan menyesuaikan budaya yang ada di setiap negara. Karakteristik IHRM mencakup lebih banyak fungsi, memiliki fungsi yang lebih heterogen, dipengaruhi oleh lebih banyak sumber eksternal, memiliki tingkat resiko yang lebih besar, membutuhkan perspektif yang jauh lebih luas karena tenaga kerja bergerak melintasi batas-batas politik dan bekerja secara global. Pelatihan dan pengalaman manajemen SDM internasional lebih kompleks. Harus membangun keseimbangan antara tenaga kerja internasional dengan lokal. Lebih banyak memperhatikan kehidupan pribadi karyawan, biaya langsung dan tidak langsung untuk mempertahankan tenaga kerja internasional sangat tinggi. Isu-isu manajerial. Perusahaan multinasional harus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan isu-isu perubahan dalam manajemen SDM. Beberapa isu kritis telah muncul dengan jelas: perencanaan, akuisisi, dan pengembangan sumber daya manusia, menghadapi tuntutan tempat kerja, dan di atas segalanya, mengembangkan strategi untuk menangani konflik industri. Isu-isu manajerial. Isu sosial budaya adalah area isu penting lainnya di IHRM. Etika, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan karyawan perempuan merupakan 3 isu penting sosial budaya. Hal ini terutama bermasalah ketika perusahaan multinasional beroperasi di negara tuan rumah dengan standar praktik bisnis yang berbeda. 1.5 Bisnis internasional. Perusahaan bisnis internasional mengadaptasi strategi ini untuk mentransfer keterampilan dan produk berharga yang dikembangkan di negara asal ke pasar luar negeri di mana keterampilan dan produk tersebut tidak tersedia. Ada 4 strategi bisnis. Yang pertama, strategi internasional, strategi global, strategi transnasional, dan aliansi strategis. Strategi internasional. Perusahaan bisnis internasional menyerap strategi ini untuk mentransfer keterampilan dan produk yang dikembangkan di negara asal ke pasar luar negeri, di mana keterampilan dan produk tersebut tidak tersedia. Strategi global. Strategi bisnis internasional yang menggunakan strategi ini harus berkonsentrasi pada perolehan laba dengan meminimalisasi biaya. Dengan hal ini, maka perusahaan akan menghasilkan produk standar dengan menempatkan pabrik dan fasilitas di lokasi tertentu untuk menekan biaya produksi atau operasi yang paling rendah, seperti perusahaan Intel dan Texas Instruments dalam menggunakan strategi ini. Selanjutnya, aliansi strategis. Aliansi strategis adalah kesepakatan antara 2 atau lebih perusahaan bisnis internasional yang kompetitif untuk melayani pasar global. Aliansi strategis biasanya juga di antara perusahaan yang menjalankan lini bisnis yang sama. Yang terakhir, strategi internasional merupakan
suatu strategi yang harus dilakukan kustomisasi. Karena perusahaan global yang semakin intensif, perusahaan harus memanfaatkan ekonomi berbasis pengalaman dan berbasis lokasi, serta harus menyesuaikan operasi atau produk mereka dengan persyaratan lokal. 1.6 Memahami budaya. Pengertian budaya. Budaya adalah sistem makna dan pemahaman bersama yang dianut oleh anggota organisasi atau masyarakat yang membedakan dari yang lain. Kebudayaan sebagian besar ditemukan oleh tingkat ekonomi dan kondisi serta iklim dan suatu daerah atau negara. Karena tingkat dan kondisi ekonomi serta iklim berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain ataupun dari suatu negara ke negara lain. Perilaku budaya ekonomi dan sosial. Perilaku ekonomi dan sosial masyarakat di seluruh dunia memiliki beberapa ciri umum walaupun dalam penyajiannya berbeda. Variasi ini muncul karena disebabkan oleh ketersediaan input yang bervariasi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hubungan sosial serta variasi kondisi iklim. 1.7 Budaya, cakupan dan penentuannya. Taylor mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang diperoleh oleh manusia. Pascal mendefinisikan budaya sebagai pengetahuan yang diperoleh masyarakat yang kemudian digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Jadi budaya adalah belajar dari lingkungan dan interaksi di tempat kerja dan lingkungan sosial, dibagikan dan dipertukarkan antara dua orang atau banyak orang. A. Faktor budaya. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari faktor lingkungan serta interaksi dengan lingkungan di sekitar. Selain itu juga dari membaca berbagai buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan interaksi dengan orang di tempat kerja serta lingkungan sosial. Yang kedua yaitu keyakinan. Adalah representatif kognitif dari lingkungan yang relevan, seseorang yang mungkin benar atau salah, baik atau buruk, serta hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada nilai. Nilai yaitu keyakinan yang bertahan lama bahwa cara perilaku atau keadaan akhir keberadaan tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada model perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Yang keempat yaitu sikap. Definisi sikap yaitu sebagai kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan cara yang konsisten dan menguntungkan ataupun tidak dalam objek tertentu. Sikap merupakan pernyataan evaluatif baik menguntungkan ataupun tidak menguntungkan terhadap objek, orang atau peristiwa. Komponen sikap meliputi kognitif, afektif, dan perilaku. Yang kelima yaitu perilaku. Pengetahuan memberikan masukan untuk keyakinan, nilai, dan sikap gantinya. Keyakinan mempengaruhi nilai dan nilai mempengaruhi sikap. B. Budaya dan perilaku. Individu menetapkan pikiran berdasarkan budaya masyarakat yang telah membesarkan mereka dan berdampingan dengan psikologis yang telah dibentuk oleh karakteristik genetik untuk berinteraksi dengan lingkungan dan dengan cara tertentu. Dengan hal itu, maka budaya akan memberikan arah mental dan membentuk budaya yang akan menghasilkan perilaku. 1.8 Teori lintas budaya. Lintas budaya muncul dalam ilmu sosial yang sebagian besar sebagai hasil survei dari lintas budaya dan dapat merujuk pada gambar 1.4 tersebut, yaitu yang pertama yaitu knowledge yang bercabang menjadi 3, yaitu keyakinan, nilai, sikap, yang kemudian menjadi satu menjadi budaya dan keluar sebagai hasil perilaku. Kemudian studi lintas budaya pada hakikatnya merupakan kecenderungan komparatif dalam berbagai bidang analisis budaya. Yang kedua, berbagai bentuk interaktivitas antara anggota budaya yang berbeda kelompok ini mengacu pada komunikasi lintas budaya interkulturalisme. Yang ketiga,
Wacana tentang interaktivitas budaya ini disebut sebagai lintas budaya dan termasuk multikulturalisme, keragaman budaya dan lain-lain. Studi lintas budaya komunikasi. Bagian terpenting dari studi lintas budaya adalah lintas budaya komunikasi karena menimbulkan proses penting lainnya seperti lintas budaya perundingan. Studi ini tentang komunikasi lintas budaya pada awalnya ditemukan dalam bisnis dan pemerintahan. Keduanya berusaha untuk berkembang secara global. Teori Edward T. Hall dalam teori komunikasi lintas budaya. Edward Hall mengembangkan konsep budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah dan menulis beberapa buku praktis populer dalam menangani isu-isu lintas budaya. Edward T. Hall pertama kali menciptakan konsep proxemics atau ruang pribadi. Dalam bukunya The Hidden Dimension, ia menggambarkan dimensi subjektif yang mengelilingi kita masing-masing dan jarak fisik yang coba dijaga dari orang lain menurut aturan budaya yang halus. Faktor yang mendefinisikan proxemics dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu pengidentifikasi postur seks, yang kedua sumbu sosiopetal atau sosiofugal, yang ketiga faktor kinestetik, yang keempat kode visual, yang kelima kode termal, dan yang keenam penyaringan suara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.